Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana fa ahsana ta'limana wa addabana fa ahsana ta'dibana. Summa salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah fikih kontemporer. Insyaallah kita akan mengkaji hari ini tentang transplantasi organ tubuh dan transfusi darah. Kemudian salat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang transplantasi organ tubuh dan transfusi darah. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita panjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Amin. Yang pertama, taswirul masalah atau gambaran masalah. Transplantasi. Pengertian transplantasi. Secara bahasa, transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to transplant, yang berarti to move from one place to another. Ya, artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat 5 dirumuskan pengertian sebagai berikut. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Pembagian transplantasi berdasarkan kepada donornya itu terbagi kepada 3. Yang pertama, autograf, yaitu pemindahan organ jaringan ya dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Ya, misalnya operasi bibir sumbing dengan mengambil jaringan tertentu dari tubuh sendiri. Yang kedua, allograf, ya, yaitu pemindahan jaringan atau organ tubuh dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, ya, yakni antara manusia dengan manusia. Ya, transplantasi allograf ini sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi. Antara lain, transplantasi ginjal dan kornea mata. Ya. Yang ketiga, transplantasi xenograf, ya, yaitu pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya. Misalnya antara spesies manusia dengan binatang. Di antara binatang yang sering digunakan organnya adalah simpanse. Bagian transplantasi. Bagian transplantasi berdasarkan bentuknya, ini ada 8 ya. Transplantasi jantung, paru-paru, hati, pankreas, kornea mata, ginjal, trakea, dan juga ada transplantasi kulit. Pembagian transplantasi berdasarkan kondisi pendonor. Ya, yang pertama, pendonornya masih hidup. Berarti pendonor yang masih hidup menyerahkan salah satu dari organ tubuhnya yang ganda kepada penerima, seperti ginjal, kornea mata, dan lain-lain. Yang kedua, ya, transplantasi dari pendonor yang sudah meninggal. Berarti pendonor telah meninggal dunia dan telah berwasiat atau keluarga telah memberikan izin untuk diambil organ tubuh tertentu untuk disumbangkan bagi orang yang membutuhkan. Proses transplantasi. Ya, transplantasi organ merupakan tindakan medis dengan prosedur yang sangat panjang dan serius. Ya, membutuhkan tim medis dan persiapan mulai dari mencari pendonor yang cocok, menyiapkan biaya, hingga kontrol medis secara berkala sebelum, saat, dan sesudah melakukan transplantasi organ. Berikut ini adalah proses transplantasi organ. Yang pertama itu tentunya mencari pendonor.
Nah, pendonor ini bisa dicari oleh pihak rumah sakit atau atau keluarga pasien langsung. Yang kedua, tentunya menyiapkan biaya karena transplantasi ini membutuhkan biaya yang tinggi. Ya. Yang ketiga, organ yang cocok. Ada regulasi yang harus dijalani oleh pasien untuk mencocokkan organ pendonor dengan organ pasien untuk memastikan keberhasilan transplantasi. Ya, operasi pembedahan ya. Pasien mempersiapkan fisik dan mental sebab operasi terkadang bisa berakibat fatal. Ya. Tapi tenaga medis akan melakukan yang terbaik. Ya. Pasca operasi, ya, patuhi semua anjuran dokter untuk perawatan medis mulai dari gaya hidup dan penggunaan obat-obatan. Dan pendonor, pastikan juga kesehatan pendonor setelahnya, sebab mungkin saja terjadi perubahan pada pendonor setelah mendonorkan organnya. Selanjutnya, manfaat transplantasi. Manfaat transplantasi organ tergantung pada keberhasilan transplantasi organ yang diterima. Manfaat transplantasi organ diantaranya menyelamatkan hidup orang lain, ya, memberikan kesempatan hidup yang lebih baik dan sehat, menghindari prosedur dialisis khususnya bagi pasien dengan ginjal yang sudah rusak, mengoreksi cacat bawaan. Risiko transplantasi. Berikut ini adalah risiko transplantasi organ, yaitu terjadinya penolakan organ karena ketidaksesuaian ya, kegagalan organ. Setelah lakukan transplantasi ternyata organ yang sudah dipindahkan tidak berfungsi. Pendarahan karena komplikasi infeksi, komplikasi pasca operasi, bahkan transplantasi ini bisa membawa ke kematian. Terus donor darah. Nah, donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah bagi yang memerlukan. Persyaratan donor darah. Ya, di sini ada disebutkan persyaratannya mulai dari usianya, berat badan, tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, hemoglobin, penampilan donor. Ya, apabila calon pendonor terlihat memiliki kondisi anemia, kekurangan darah ya, jaundice, cyanosis, dyspea, ketidakstabilan mental, konsumsi alkohol atau keracunan obat, maka tidak akan diperbolehkan mendonorkan darahnya. Manfaat donor darah bagi penerima. Membantu orang dalam situasi bencana atau situasi darurat. Ya, membantu orang kehilangan banyak darah saat melakukan operasi, membantu orang yang kehilangan darah karena pendarahan perut, ya, membantu wanita yang mengalami komplikasi serius selama kehamilan atau proses persalinan, membantu penderita kanker, anemia berat, atau penyakit gangguan darah lainnya yang membutuhkan transfusi darah. Manfaat donor darah bagi pendonor itu mengurangi stres ya, meningkatkan kesehatan emosional, bermanfaat untuk kesehatan tubuh, membantu menghilangkan pikiran negatif, meningkatkan rasa kepemilikan, dan mengurangi perasaan terisolasi. Ya. Orang yang tidak boleh donor darah, di sini nih ada disebutkan 12 penyakit ya, 12 penyakit. Apabila seorang menderita penyakit ini maka dia tidak boleh mendonorkan darahnya karena akan memudaratkan bagi penerima donornya. Setelah kita mendapatkan gambaran permasalahan transfusi darah dan transplantasi anggota tubuh, sekarang kita akan mengkaji takyif fikhinya atau pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Hukum transplantasi dalam Islam. Jika transplantasi dilakukan dengan donor dan penerima adalah diri sendiri, jadi dipindahkan dari satu tubuh ya, pendonor dan yang menerimanya itu satu orang, dan memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syara, ya, secara agama, baik pada tingkat al-hajah primer maupun al-darurah sekunder. Yang kedua, tidak membahayakan diri sendiri. Ya. Yang ketiga, transplantasi dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel. Maka hukum transplantasi adalah boleh. Hal ini berdasarkan kepada Fatwa MUI nomor 11 tahun 2019. Tetapi jika transplantasi dalam bentuk ini dilakukan
dalam rangka mempercantik diri, litajmil ya istilahnya, bukan untuk berobat, maka hukumnya haram ya. Jadi transplantasi dibolehkan ketika dalam rangka pengobatan. Selanjutnya, hukum transplantasi dalam Islam. Jika transplantasi dilakukan dengan donor dari orang lain yang masih hidup serta dapat mengancam keselamatan diri pendonor, maka hukumnya haram ya. Kalau yang tadi transplantasi yang dilakukan dalam satu tubuh ya, kalau ini dari tubuh orang lain ke orang lain. Nah, tapi apabila transplantasi ini mengakibatkan mudarat bagi pendonor, maka hukumnya haram. Ini berdasarkan keumuman hadis, la dororo wa la diroro. Tidak boleh menimbulkan bahaya atau membahayakan yang lain. Nah, hadis rawahu Ibnu Majah. Terus ad-doror la yuzalu bid-doror ya. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Jadi dalam rangka menyelamatkan nyawa seseorang, dipindahkan organ tubuh orang lain, tapi pemindahan organ tubuh tersebut mengakibatkan mudarat bagi pendonor, maka ini juga dilarang dalam syariat Islam. Selanjutnya, hukum transplantasi yang dilakukan dengan dengan donor dari orang lain yang sudah meninggal. Kalau tadi yang masih hidup ya, jika memenuhi ketentuan berikut, ada 7 ketentuan. Yang pertama, terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syarak, ya, itu dalam keadaan darurat syariah, ya, dalam keadaan darurat ya. Yang kedua, tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya kecuali dengan transplantasi. Yang ketiga, bersifat untuk tolong-menolong tabarruk, tidak untuk komersial. Yang keempat, adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat ghalabatuz-dzan akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain. Yang kelima, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel. Yang keenam, ada izin dari keluarga dan atau pemerintah. Ya. Terus selanjutnya, proses transplantasi diselenggarakan oleh negara. Maka hukumnya ketika transplantasi dari pendonor yang sudah meninggal dengan memenuhi 7 syarat ini, maka hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan kepada Fatwa MUI nomor 12 tahun 2019. Selanjutnya, hukum donor darah dalam Islam. Donor darah dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan. Yang pertama, dalam kondisi darurat. Ya, ini sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman iturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang berada dalam kondisi terpaksa karena kelaparan, lalu tanpa sengaja dia berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus yang kedua, tidak membahayakan bagi dirinya atau orang yang menerimanya. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi, keumuman hadis Nabi, la dororo wa la diroro. Tidak boleh menimbulkan bahaya atau membahayakan yang lain. Sekianlah materi kita pada pertemuan ini. Semoga dapat kita ambil manfaatnya. Kita tutup pertemuan kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.